Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dalit semuanya, kembali lagi bersama saya Arif Marullah di Kuma Arif Channel. Baik Sobat Dalit semuanya, kali ini Alhamdulillah saya menyempatkan waktu untuk mengupload video ini agar kita sama-sama berbagi ilmu seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya minta doanya dari antum-antum semuanya, dari kalian semuanya untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada saudara saya, teman saya sendiri, karena beliau juga sedang ada musibah, ibunya terkena penyakit. Makanya saya mohon dari kalian untuk membacakan Al-Fatihah bagi ibu beliau agar disembuhkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Sobat Dalil semuanya, kali ini kita akan membahas tentang basmalah ya, tentang apakah basmalah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah atau maksudnya termasuk Quran, apakah bukan? Nah, yang kita akan bahas apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran atau bukan. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana hukum membacanya dalam sholat, tentunya sesuai 4 madhab yang masyhur yang terkenal. Baik Sobat dari semuanya, sebelumnya kita akan mukadimahkan dulu, maksudnya kita coba ambil dari dulu. Dalam mushaf imam itu kalau yang belum tahu ya, mushaf imam itu adalah mushafnya Utsman. Mushafnya Imam Sayyidina Utsman disebut mushaf imam karena itu kan mushaf pertama yang dibikin secara sistematis. Nah, mushaf imam ini ditulis dalam mushaf imam itu bahwasanya Al-Basmalah itu ada di awal surat Al-Fatihah plus di surat-surat yang lain juga di dalam mushaf imam. Apa sih bedanya mushaf imam atau mushafnya ketika Sayyidina Utsman sama mushafnya Sayyidina Abu Bakar? Bedanya sebagai pengetahuan saja, kalau misalkan dulu ketika zamannya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Quran itu dikumpulkan masih dalam bentuk belum menjadi satu buku, maksudnya dikumpulkan, dijaga. Dan ketika itu hanya yang tertib itu hanya suratnya saja. Hanya ayatnya saja. Jadi belum seperti Quran sekarang. Sedangkan Quran Imam atau Mushaf Utsmani yang ditulis oleh beberapa kutab Quran ketika itu, yang mana penulisannya sudah sistematis, bahkan sudah ada titiknya, sudah ada beberapa revisi yang insya Allah memudahkan agar seseorang itu membacanya. Dan mushaf Abu Bakar yang dulu itu dibakar. Biar apa? Biar nggak ikhtilat, biar nggak bercampur dengan dua jamul Quran ini. Baik, lanjut ya. Karena kita tahu bahwasanya ketika para penulis ketika itu, yakni ya seperti Sayyidina Zaid bin Sabit, sahabat Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kita tahu bahwasanya mereka yatasyaddadun atau yatasyaddadun di sini maksudnya mereka sangat ketat sekali dalam menulis Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini wahyu. Kalau salah ya dosa. Makanya mereka benar-benar menguatkan ini riwayatnya dari siapa, ini benar gak orangnya. Nah, seperti itu. Karena mereka takut kalau misalkan mereka menulis dalam Al-Quran sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran. Nah, itu sangat bahaya. Karena kan Al-Quran itu mutawatir ya, harus ya langsung wahyu dari Allah. Nggak boleh lafadznya itu diganti oleh manusia, haram. Nggak boleh. Apalagi dibaca dengan selain baca bahasa Arab, maksudnya dibaca sebagai menjadikan itu adalah Quran, maka tidak boleh, haram. Karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Baik, karena kita tahu ya bahwasanya mereka itu syadid dalam menulis. Dalam tulisan Mushaf Utsmani itu kan ditulis Al-Fatihah, ada basmalahnya di atas, di setiap surat juga ada basmalahnya. Maka kita masuk ke pembahasan bagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan juga Imam Hanafi membahas dalam bab ini.
sebenarnya yang paling umum hanya Imam Syafi'i sama Imam Maliki saja. Cuman kalau Imam Hanafi hanya menengahi saja, cuma menambah-nambahkan dikit. Karena saya belum menemukan athar tentang yang pandangannya Imam Hambali. Tapi insya Allah sudah cukup lah. 3 ini sudah cukup karena nanti kita akan bahas 4 madhabnya di pembahasan membaca Al-Fatihah, membaca basmalah dalam Al-Fatihah dalam sholat. Baik, langsung saja Imam Syafi'i yang pertama. Untuk Imam Syafi'i, nah, kita tahu bahwa Imam Syafi'i mayoritas di dunia, khususnya Indonesia juga. Untuk Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran. Mengapa? Karena seperti ini. Kalau misalkan itu bukan dari Al-Quran, tentu tidak ditulis. Pemikiran Imam Syafi'i seperti itu. Maksudnya beliau juga berlandaskan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas ini pernah ditanya bagaimana sih bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat qiraatuhu muddan. Bacanya itu panjang. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Jadi ketika Sayyidina Anas ini sahabat Anas bin Malik ini ditanya bagaimana bacaannya Al-Fatihah Rasulullah, beliau berkata seperti itu. Ya, dibaca, bismillahnya dibaca, membaca Al-Basmalah. Yamuddu bismillah, memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman dan juga memanjangkan ar-rahim. Nah, ini dari hadis Bukhari ini, maka bisa kita simpulkan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bismillah termasuk bagian dari Al-Quran. Imam Syafi'i, karena udah mereka itu syadid ketat dalam menulis Al-Quran. Kalau misalkan bukan Quran kan tentu bukan ditulis dong. Nah, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i berpendapat kalau ditulis pasti Quran. Nah, karena ada hadis juga yang tadi saya sebutkan, yang hadis dari Imam Bukhari. Kemudian yang kedua Imam Malik. Sedangkan Imam Malik beliau berhujah dengan amalnya Ahlul Madinah, tapi dengan hadis juga. Maksudnya seperti ini. Karena beliau di Madinah, maka dari dulu ketika Madinah itu masih ada Rasulullah SAW masih hidup sampai zamannya Imam Malik, itu jaro amal ya sholat itu seperti itu terus gitu, tidak berubah. Jadi amal Ahlul Madinah itu bisa dijadikan hujah menurut Imam Malik. Karena apa? Karena Ahlul Madinah tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, berarti Nabi tidak baca juga. Hadisnya ada hadisnya. Untuk hadis ada juga ya di Sahih Muslim atau di Sahih Bukhari juga. Sahih Muslim, Bukhari, bahkan muttafaqun alaihi di sini juga ada. Di sini dalam riwayat rawinya Imam Muslim dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bitakbir. Jadi Rasul itu ketika salat pertama takbir dulu. Takbir boleh 2 ya, boleh di sini sejajaran telinga, boleh sejajaran dada. Itu keluar dulu. Itu pengetahuan aja. Setelah takbir bitakbiri wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin. Maaf teman-teman, sebelumnya tadi saya salah baca dalam satu hadis. Itu bukan karena Rasulullah SAW itu kan ya fatah bitakbir, abis itu kan wal qiraati bilhamdillahi rabbil alamin. Maaf, yang benar itu adalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setelah takbir, habis itu langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini mazhabnya Imam Malik. Nah, Imam Malik berpendapat Al-Fatihah Al-Basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu bukan Quran. Karena apa? Kalau misalkan emang itu Quran, tob'an pasti bisa dibaca dalam di Al-Fatihah. Maksudnya ketika sholat itu pasti dibaca gitu loh. Tapi sedangkan amal ahli Madinah, kebiasaannya ahli Madinah, pekerjaannya ahli Madinah, penduduk Madinah itu kalau sholat nggak membaca Al-Basmalah. Maka karena tidak dibaca dalam basmalah,
maka tidak dibaca ketika sholat, basmalah itu tidak dibaca ketika sholat, maka Imam Malik berpendapat bahwasanya al-basmalah itu bukan bagian dari Al-Quran, hanya qarainul ahwal, ya bahasanya disuruh aja gitu, tapi bukan Quran. Karena apa? Karena nggak dibaca. Ketika itu kan disuruh ij'aluha fi kulli gimana itu? Ij'aluha fi awali kulli surah. Nah, jadi cuman disuruh disimpan aja di setiap surat, tapi itu bukan dari Al-Quran. Hanya saja ya disuruh ditulis doang gitu. Tapi beliau berpendapat itu bukan Quran. Karena apa? Karena kalau Quran lakana wajabat qiraatuhu fi shalah. Tentu dibaca dong di sholat. Tapi kan Ahlul Madinah tidak melakukan itu. Dalilnya ya yang tadi udah ada, juga dalil yang hadis qudsi ya, yang qasam tu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Itu kan setelah itu kan wa idza wali abdi masalah fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan yang pertama disebutkan alhamdulillah, fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, itu kan nggak ada bismillahnya. Itu hadis qudsi. Makanya beliau Imam Malik berpendapat bahwasanya al-basmalah bukan dari bagian Al-Qur'an. Nah, next, yang terakhir adalah Imam Hanafi. Sedangkan Imam Hanafi, beliau menengahi. Maksudnya beliau tahu penulisannya itu memang asli ada di mushaf Imam. Dan beliau berkata basmalah termasuk dalam Al-Quran. Sedangkan Imam Malik tidak ya. Imam Hanafi berkata bahwasanya al-basmalah termasuk dalam Al-Quran. Hanya saja untuk mengatakannya bagian dari surah ya, bagian dari surat itu sendiri, maka Imam Hanafi menolak, maksudnya tidak membenarkan itu. Beliau bilang ini Quran. Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim itu Quran. Tapi bukan bagian dari surat. Paham ya? Paham ya? Jadi misalkan nih, kita baca Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin sampai terakhir. Bismillahnya itu Quran, tapi tidak disebutkan sebagai surat Al-Fatihah. Nah, terus bagaimana pandangan Imam Hanafi? Imam Hanafi berpendapat bahwasanya yang dijadikan basmalah itu sebagai surat itu hanya di surat An-Naml ayat 30. Itu semuanya insya Allah ijma, sepakat, semua ulama sepakat ya, kalau An-Naml ayat 30 memang ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Hanafi berpendapat bahwasanya al-basmalah hanya faslun bainas suwar. Jadi hanya pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Nah, sebagai tambahan nih, kita kan tahu ya ada satu surat yang tidak mempunyai basmalah, yang tidak disebutkan basmalah di awal, yaitu ada surat At-Taubah. Bagaimana kita cara membaca akhir surat Al-Anfal masuk ke surat At-Taubah jika kita ingin melanjutkan bacaan? Apakah dengan bismillah atau gimana? Nah, untuk yang belum tahu bagaimana cara membacanya, cara membacanya adalah dengan langsung saja. Jadi setelah Al-Anfal ujung, langsung saja masuk ke kalimat pertama baro'atun yang ada di At-Taubah. Surat Baro'ah, ya kan, At-Taubah. Jadi nggak usah pakai bismillah, dilangsungkan, disambung aja. Nah, itu bagi yang belum tahu aja, itu hanya sebatas pengetahuan. Beliau berpendapat, Imam Hanafi berpendapat dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, dan juga ada di kitab Mustadrak Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW kana la ya'rifu fasla surah hatta unzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasulullah SAW itu dulunya, sebelumnya itu nggak tahu apa namanya fasal atau pemisah antara surat satu dengan surat yang lain, sampai diturunkannya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi khusus Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan hanya untuk lil fasal. Nah, maka dari itu, karena ini hadis sahih ya, maka dari itu Imam Hanafi beranggapan Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk Al-Quran karena diturunkan oleh malaikat Jibril, tapi bukan bagian dari surat. Diturunkannya ayat Bismillahirrahmanirrahim hanya untuk pembeda atau faslun, pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab bagaimana hukum membaca al-basmalah dalam surat Al-Fatihah ya, ketika sholat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim jahar atau sir? Kita tahu ya, yang paling masyhur mazhab 4 pasti ya. Jadi pertama, Imam Malik
bagi Imam Malik tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan membaca al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di sholat wajib. Ingat ya, Imam Malik tidak boleh melarang membaca al-basmalah di sholat wajib. Entah itu jahron atau sirron. Mau bacanya jahron atau ada suara seperti sholat subuh, maghrib, dan isya, ataupun sirron yang bacanya tidak bersuara, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, tidak boleh. Entah itu dalam iftitah Quran, maksudnya dalam Al-Fatihah pertama, ataupun sebelum baca surat. Jadi kalau Imam Malik mungkin bisa digambarkan seperti ini: takbir, Allahu Akbar, habis itu langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah waladhdallin, setelah misalkan mau membaca amin, setelah itu tidak boleh juga membaca al-basmalah. Jadi langsung waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi tidak memakai al-basmalah itu Imam Malik. Tapi untuk dalam sholat nafilah atau sholat yang sunnah, Imam Malik membolehkan. Ingat, membolehkan ya. Kemudian waqala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata yaqra'uha sirran ma'a umil furqan fi kulli raqa'ah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah berkata dibaca tapi sir. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim itu sir, tidak kedengaran. Kalau kita jadi imam, ada ya seperti itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibacakan jahron, tidak bersuara. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Tapi juga ada yang berkata bahwa Imam Abu Hanifah itu yaqra'uha fil ula faqat, hanya di rakaat pertama saja yang seperti itu, ya. Wallahu alam. Nah, kemudian sedangkan tapi yang masyhur yang sir ya, yang sir yang tidak bersuara, fi kulli rakaat. Nah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, kedua ini sama-sama membacanya wajib, yaqra'uha wujuban, fil jahri jahron, fi sirri sirron. Kalau sholatnya sholat jahr, yakni sholat yang ada suaranya, yang bersuara, yang maghrib, isya, sama subuh, maka wajib baca basmalah. Tapi kalau misalkan yang bukan sholat jahron, yakni fisir seperti zuhur dan asar, maka ya wajib juga bacanya ya, tapi kan gak usah bersuara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, sampai akhir. Nah, kemudian apa sih yang membedakan kenapa kok bisa berselisih ikhtilaf mereka itu dalam masalah apa? Jadi sebenarnya ikhtilafnya itu hanya pertama, sababul khilafnya dalam bismillahirrahmanirrahim itu adalah apakah bismillah itu sendiri termasuk dari Al-Qur'an atau bukan? Wa min awwali kulli suratin amla, dan apakah itu termasuk awal dari setiap surat apa tidak? Nah, maka wa syai'un akhar, dan juga yang lain adalah ikhtilaful athar fi hadzal bab. Perbedaan ulama, yakni ulama mujtahid ini dalam mengambil athar atau hadis sebagai dasar. Ya, kalau Imam Syafi'i ngambil yang ini, Imam Malik ngambil yang ini. Nah, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal sama ya, satu jalur lah, maksudnya satu sepakat kalau yang ini wajib membacanya, mau sir mau jahron. Nah, kemudian intinya sih karena ikhtilaful athar, perbedaan athar atau hadis yang diambil, orang yang berpendapat bahwasanya Bismillah itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah, maka wajib membacanya dalam sholat. Seperti Imam Syafi'i ya. Nah, kalau misalkan beliau itu tidak menganggap basmalah itu sebagai surat, apalagi Quran, ya seperti Imam Malik, itu bukan Quran, maka tidak boleh membacanya dalam sholat. Sudah, insya Allah mudah. Terus kalau misalkan seperti Imam Abu Hanifah itu berpegang terhadap hadis bahwasanya ya tadulluk ala qiraatiha sirran. Jadi yang menunjukkan bahwasanya
membacanya itu harus sir. Ya udah, Imam Abu Hanifah tolaba qira'ataha sirron ka Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah ya sir karena beliau mengambil pendapat yang sir. Intinya semuanya sama saja. Yang paling penting adalah bagaimana keyakinan kita. Kalau Anda berpikir bahwa saya Imam Syafi'i betul, silahkan ambil Imam Syafi'i. Kalau Anda berpikir Imam Maliki, Anda untuk masalah ini saya ambil Imam Maliki karena ya silahkan ambil pendapat Imam Maliki. Atau misalkan Imam Hanifah sirah, ya silahkan. Cuman tetap ihtiramul madhab itu penting. Jadi bagi Anda yang misalkan bermadhab Imam Syafi'i, kemudian tiba-tiba sholat ke Maroko, misalkan Anda imam besar diundang ke Maghrib ke Maroko, kemudian Anda sholat mengimami, Anda harus tahu madhab apa yang dianut di satu tempat untuk ihtiramul madhab. Jadi misalkan Anda Imam Syafi'i membaca Al-Basmalah secara jahron, tiba-tiba Anda sholat di Maghrib di Maroko, maka bukan Maghrib di sini artinya Maroko ya. Anda sholat di Maroko yang beragam, misalkan yang bermadhabnya Imam Malik, ataupun di Mesir juga sebagian ada Imam Malik ya. Imam Malik, maka ya Anda harus menyesuaikan. Tidak usah baca, insya Allah slow aja, nggak usah baca, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Kebalikannya, kalau misalkan Anda orang Mesir atau Anda orang mana lah yang bermadhab Imam Malik lah, atau bermadhab Imam Malik, kemudian Anda pindah ke misalkan Anda ke Indonesia, Anda jangan bawa madhab Anda, maksudnya bawa di sini jangan sampai menimbulkan fitnah. Anda pingin dianggap gimana gitu kan, kamu pingin dianggap pingin biar dianggap beda gitu. Kemudian Anda sholat Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin di masjid yang umumnya itu Syafi'i semuanya, jangan. Itu namanya menimbulkan fitnah. Jadi mungkin dari saya seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang ada kesalahan, insya Allah silahkan tinggalkan di komen. Nanti saya ralat kalau misalkan memang ada kesalahan, entah itu pembacaan hadis, entah itu mungkin salah pendapat, salah berbicara, atau dan lain-lain. Juga bagi yang ingin merequest pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanya di komentar. Insya Allah nanti tak cari jawabannya, karena saya juga belum terlalu banyak hafal banyak. Ya, doakan juga sebentar lagi saya bersama teman-teman saya, para tulab, para santri, para pelajar di Azhar ini sebentar lagi ujian, seminggu lagi. Saya minta doanya dari antum-antum semuanya agar dimudahkan kami semuanya di ujian kami. Semoga kami bisa lulus mumtaz dan tepat waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan lupa untuk berbagi ilmu, share dakwah sekecil apapun, karena bisa jadi dari dakwah kecil Anda itu bisa merubah seseorang. Ya, semuanya bisa terjadi. Syukron, terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa untuk share, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.